Program Studi Gizi merupakan salah satu program studi unggulan di Universitas Muhammadiyah Semarang. Di bawah naungan Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan, program studi ini menjadi program studi yang diminati oleh masyarakat. Sebagai wujud komitmen menciptakan lulusan yang berkompeten di bidang gizi, program studi ini didukung oleh berbagai fasilitas, di antaranya Laboratorium Dietetik Kuliner dan MSPMI, ruang penyajian dan diskusi, pantry mini hospital, laboratorium antropometri, laboratorium konseling gizi, laboratorium pendidikan gizi, laboratorium tumbuh kembang dan laktasi, laboratorium kebugaran, laboratorium pengolahan pangan, laboratorium organoleptik, laboratorium analisis zat gizi, laboratorium biomedik, laboratorium mikrobiologi, laboratorium anatomi fisiologi, laboratorium multimedia, laboratorium hewan coba, ruang bimbingan konseling, serta ruang HMJ sebagai ruang tempat himpunan mahasiswa berkreasi dan melahirkan prestasi. Keberadaan laboratorium dietetik dan kuliner sangat penting sebagai penunjang capaian pembelajaran mata kuliah kuliner, gizi daur kehidupan, dietetik, dan kewirausahaan. Dengan daya tampung sebanyak 40 mahasiswa, laboratorium ini dilengkapi dengan peralatan memasak yang sangat lengkap dan masing-masing kompor telah dipasang penghisap asap. Ruangan pantry mini hospital didesain untuk memberikan gambaran situasi pantry atau dapur kecil seperti kondisi di rumah sakit yang sesungguhnya. Pantry atau dapur kecil berfungsi untuk memorsikan makanan dari porsi besar menjadi porsi per individu. Di dalam pantry mini hospital ini, terdapat beberapa peralatan penyelenggaraan makanan seperti kompor, rak alat makan berbagai kelas perawatan, alat memasak, troli makan, dan meja pemorsian. Pantry ini dapat mendukung pembelajaran mata kuliah manajemen sistem penyelenggaraan makanan serta dietetik. Laboratorium antropometri yang digunakan untuk praktikum mata kuliah penilaian status gizi, dietetik penyakit infeksi dan defisiensi, serta gizi olahraga. Beberapa bentuk praktikum yang dapat dilakukan di laboratorium ini seperti penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, panjang badan, pengukuran lingkar lengan atas, tinggi lutut, lingkar kepala, serta tebal lemak. Laboratorium ini juga dilengkapi dengan beberapa alat digital untuk menunjang kegiatan praktikum seperti Body Impedance Analyzer atau BIA, Carada Scan, alat ukur tinggi badan digital. Selain untuk kegiatan praktikum, laboratorium ini dapat pula digunakan mahasiswa untuk melakukan penelitian dan kegiatan kepaniteraan dengan memanfaatkan alat-alat antropometri yang tersedia. Laboratorium konseling gizi disediakan untuk praktik mahasiswa supaya dapat melakukan konseling gizi sesuai dengan suasana ruang konseling gizi di rumah sakit yang aman, nyaman, dan tenang. Laboratorium ini mendukung mata kuliah praktik konseling gizi dan komunikasi interpersonal konseling. Laboratorium ini juga dilengkapi pula dengan fasilitas lain seperti infantometer, cakram edukasi, sampel produk yang beredar di pasaran, serta BMI kalkulator. Di laboratorium ini, mahasiswa bebas untuk bereksplorasi untuk menemukan metode edukasi gizi yang menarik, kreatif, dan solutif. Laboratorium Pendidikan Gizi merupakan laboratorium yang didesain untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memberikan edukasi gizi pada klien maupun pasien. Konseling gizi sebagai bagian dari pendidikan gizi, dalam pelaksanaannya sangat memerlukan media untuk membantu menyampaikan pesan kepada pasien, seperti
penggunaan leaflet, food model, lembar balik, bahan penukar, poster, dan video. Laboratorium ini hadir untuk memberi ruang bagi mahasiswa dalam menciptakan media konseling dan konsultasi tersebut. Laboratorium tumbuh kembang dan laktasi. Laboratorium ini biasa dimanfaatkan sebagai tempat mahasiswa berlatih konseling terkait gizi tumbuh dan kembang anak, sebagai bagian dari praktikum mata kuliah gizi dalam daur kehidupan. Tempat ini juga berfungsi untuk memberikan privasi bagi karyawan yang sedang menjalankan program ASI eksklusif. Ketersediaan ruang ini merupakan wujud kepedulian program studi gizi terhadap para karyawan yang telah menjadi ibu dan salah satu upaya untuk mendukung program pemberian ASI eksklusif. Laboratorium Kebugaran Prodi Gizi Unimus digunakan untuk praktikum mata kuliah gizi olahraga. Praktikum di laboratorium ini meliputi tes naik turun tangga atau Harvard Step Test, tes kelentukan tubuh, baring duduk atau sit up, bergantung angkat badan atau pull up, serta tes kekuatan peras atau kekuatan otot lengan. Selain itu, laboratorium ini juga dilengkapi dengan alat olahraga seperti sepeda statis, treadmill, home gym, dumbbell, dan bench press. Tujuan dari beberapa tes di atas yaitu untuk ketahanan, kekuatan, kelincahan, serta kecepatan. Laboratorium Pengolahan Pangan adalah laboratorium yang digunakan untuk melakukan pembelajaran, praktik, percobaan ilmiah, dan penelitian dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam bidang pengolahan pangan. Laboratorium ini dapat menunjang beberapa mata kuliah seperti ilmu bahan makanan, ilmu teknologi pangan, dan penelitian pangan yang berkaitan dengan pengembangan teknologi pengolahan produk pangan, baik pangan lokal maupun pangan fungsional, formulasi dan fortifikasi gizi, penentuan umur simpan produk pangan, dan analisis bahan baku produk pangan. Laboratorium Pengolahan Pangan berkapasitas 20 orang dengan berbagai fasilitas seperti Big Vacuum Frying, Big Vacuum Drying, Cabinet Drying, Fermenting Box, spinner, dan ice cream maker. Laboratorium organoleptik adalah laboratorium yang digunakan untuk melakukan pengujian organoleptik atau sensori yang menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk menilai mutu suatu produk makanan atau minuman. Penilaian menggunakan alat indera ini meliputi spesifikasi mutu kenampakan, bau, rasa, dan konsistensi atau tekstur, serta beberapa faktor lain yang diperlukan untuk menilai suatu produk tersebut. Laboratorium organoleptik terdiri atas dua bagian, yaitu ruang pengujian yang terdiri dari bilik pencicip dan ruang penyiapan. Bilik pencicip memiliki sekat untuk mencegah hubungan antar panelis baik secara langsung maupun tidak langsung. Terdapat total 6 bilik pencicip yang dilengkapi dengan meja. Laboratorium organoleptik ini dapat menunjang beberapa mata kuliah seperti ilmu teknologi pangan dan penelitian pangan yang berkaitan dengan formulasi makanan atau minuman. Laboratorium Analisis Zat Gizi. Laboratorium ini dilengkapi dengan fasilitas instrumen geldal, evaporator, timbangan digital, dan spektrofotometer. Selain itu, dilengkapi pula dengan bahan kimia penunjang untuk kegiatan praktikum maupun penelitian. Laboratorium ini dilengkapi pula dengan fasilitas penyimpanan reagen padat dan cair. Laboratorium Biomedik. Laboratorium ini digunakan untuk kegiatan praktikum dan penelitian. Di dalamnya terdapat berbagai peralatan seperti peralatan sentrifugasi, mikroskop, inkubator, elektroforesis, ELISA reader, serta PCR. Laboratorium Mikrobiologi berkapasitas 46 mahasiswa. Terdapat berbagai fasilitas dan peralatan seperti mikroskop, autoclave, laminar airflow, inkubator,
perangkat pengecatan bakteri, refrigerator, dan colony counter. Laboratorium ini selain digunakan untuk kegiatan praktikum mata kuliah mikrobiologi, dapat pula dimanfaatkan mahasiswa tingkat akhir untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan mikrobiologi. Laboratorium Anatomi Fisiologi Universitas Muhammadiyah Semarang digunakan untuk pembelajaran mata kuliah anatomi dan fisiologi. Dengan dilaksanakannya pembelajaran mata kuliah anatomi dan fisiologi di laboratorium ini, mahasiswa menjadi lebih mudah dalam mengetahui dan memahami anatomi tubuh manusia, serta struktur dan fungsinya. Laboratorium multimedia digunakan dalam berbagai kegiatan seperti kegiatan belajar mengajar untuk mata kuliah manajemen data dan aplikasi komputer, serta ujian tengah semester dan akhir semester dengan metode CBT. Laboratorium ini dilengkapi berbagai fasilitas seperti seperangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet, speaker, serta LCD proyektor. Seiring dengan berkembang pesatnya dunia penelitian di bidang kesehatan dan pangan, Laboratorium Hewan Coba Unimus hadir untuk menjawab kebutuhan sivitas akademika, baik tenaga pendidik maupun mahasiswa untuk melakukan penelitian. Ruangan bimbingan konseling adalah ruangan yang disediakan untuk mahasiswa melakukan konseling dengan konselor. Mahasiswa yang telah melakukan konseling dengan dosen wali tetapi belum dapat menyelesaikan masalahnya, maka akan diantarkan oleh dosen wali untuk menemui konselor. Ruangan ini didesain sangat nyaman, aman, dan sangat menjaga privasi sehingga proses konseling dapat berlangsung dengan baik dan efektif. Serta ruang HMJ sebagai ruang tempat himpunan mahasiswa berkreasi dan melahirkan prestasi. Visi Unimus